wabarakatuh. Ini para bapak lan para sadulur kabeh. Pangapunten kula sanes anggone warai ing sampean kabeh. Kula hanya sebatas curhat lawan para jajaran-jajaran kita, jajaran-jajaran sahabat kita semua dalam kalangan dunia kita, khususnya keluarga NU, keluarga Nahdliyin. Kita sebelum kita bicara, kita mengucapkan nyuwun sewu atau nyuwun maaf lan ampurannya juga. Kula ki sewaktu niki kedugian rencang atau nabi sederek atau nabi sahabat favorit kita yang namanya itu Komandan Nurholis sebagai korlap, pengaman tim pengatur lapangan, sekaligus melatih dengan segala sepak terjang kita, mau diarahkan kemana dan mau dikemanakan. Maka kita merasakan merasakan terkejut sekali gitu ya. Nah, gimana sifatnya Komandan Kholis kalau sedang aksi melatih kita di lapangan, sebenarnya selalu tegas, padat, simpel. Maka kita seluruh sahabat-sahabat kita yang mohon maaf nih, kita sebatas curhat nih, perhatikan dengan baik-baik. Itulah. Karena masalahnya apa? Kita pada waktu masuk di kalangan dunia, jajaran anggota para ulama ini bukan main-main. Taruhannya nyawa, itu urutan yang terutama. Berani kita disumpah, berani mati, dibentukkan dalam anggaran apa undang-undang NKRI. Tidak ada mundur di bagi kita, walaupun selangkah pun. Maka NKRI kita ini harus ditanam di hati kita, jangan di lidah. Tanamlah dengan sebaik-baiknya taklid kita, NKRI kita di dalam hati kita. Ya namanya kita amalia di dunia ini bagiankan syariat ya. Urusan nasib dan takdir Allah alam, Allah yang menentukan. Mati dan hidup kita bukan punya hak kita manusia atau kita makhluk. Allah yang akan menentukan. Tetapi kayak seolah-olah di dalam gerakan kita tuh ya harus istilahnya naruh keyakinan dong. Lalu mewujudkan NKRI kita ini. Jadi maksud tujuan kita ini sekalipun gimana pun caranya juga harus berprinsip dewasa dong. Harus ada faedah. Bagaimana urusan pribadi, bagaimana urusan di lapangan atau urusan tugas di atas mandat sumpah kita di lapangan. Harus ada perbedaan. Jangan dipersamakan, jangan mudah kita diadu domba, jangan kita mudah diprovokator. Manusia kita hidup ini harus punya prinsip dengan sendirinya, tapi prinsip kita harus dicondongkan dengan kalimat hukum, kalimat dasar. Jangan kita ini mudah digumbang-gambing seperti kertas di atas mega, di atas awang-awang. Mudah terlincir dengan gumbang-gambingnya angin. Jangan kayak gitu dong. Ya,
Maaf nih para sahabat-sahabat kita ini. Iya. Karena masalahnya apa? Karena kita tuh walaupun gimana pun itu juga masalahnya ini sudah dewasa semua. Bukan taman anak-anak. Jadi belajar berprinsip, belajar mengorehkan prinsip kita melangkah dewasa. Apa yang akan kita diperlukan, gimana pun cara kita kehidupan. Kita sebetulnya tuh muji syukur tergolong dengan para sahabat-sahabat, tergolong dengan para orang-orang yang punya merek gitu ya, tergolong dengan orang-orang yang punya harah. Tapi harah kita tuh jangan seperti anak-anak, harus prinsip dewasa dong. Kita hidup di dunia tuh harus ada manfaatnya yang dijangkau. Jangkauan kita tuh manfaat tuh sebatas jangan manfaat untuk diri kita sendiri. Jangkaulah manfaat rahmatan lil alamin. Kira-kiranya bisa bermanfaat untuk seluruh umat atau seluruh kaum gitu. Kalau bahasanya Gus Muafik gitu. Iya gitu. Oh ya sedikit dikasih iklan deh gitu. Iya. Jangan memikirkan mementingkan diri kita sendiri gitu. Sudah kita menjalankan syariatnya Allah, ya tinggal kali pasrahkan dengan Allah, nanti Allah yang akan menentukan. Makanya mohon nih para sahabat-sahabat semua, saya pesan, satu, berprinsiplah dewasa. Kedua, menanamkan dalam keyakinan NKRI kita di dalam hati. Jangan di mata, jangan di mulut. Ada apa-apanya, ayo kita dibentuk. Konon katanya di jajaran kita tuh ada LBH, ada lembaga hukum. Jadi makanya gimana cara jalan keluarnya dari LBH? Jangan lepas kita musyawarah dengan bagian dalam. Jangan memandang sebatas kita di lapangan. Itu namanya prinsip dewasa. Gimana cara kita perjuangan air bening dapat ikan gitu. Oh. Gimana kita perjuangan mewujudkan kesuksesan, jangan banyak-banyak makan kurban gitu. Itu yang dimaksud saya. Makanya jangan kita sungkan ngesen. Tapi awas tuh kalau ngesen tuh jangan salah. Ngesennya ke kanan, geboknya ke kiri lagi. Aduh gimana urusan ini. Pohon para sahabat-sahabat, hilangkan sifat kecemburuan sosial tuh. Harus kelegoan hati, netralkan jiwa kita. Itu aja. Kalau ada kesalahpahaman jangan mudah kita dibicarakan dengan sekelompok orang. Bicarakan dengan secara netral gitu ya. Terutama di mana kita ada orang tua, itulah solusi kita. Ya, bicara, tanya jawab dengan orang tua kita di mana yang kita dianggap orang tua kita, itu aja. Makanya disinilah kita pesan, jangan mudah kita diumbang-ambingkan oleh orang-orang yang tidak senang, oleh orang-orang pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Itu maksud saya. Karena kita kan udah dididik, udah didiklat, ya, udah susbalan. Jadi kan setidak-tidaknya kita udah makan pendidikan, udah tertanam pendidikan gitu. Udah diarahkan kehidupan kita ini. Maka kita tuh terus terang aja nggak mau turun ke lapangan, ya, nggak mau kita instruksi, nggak mau kita silaturahim, bukan kita vakum, bukan kita benci. Tolong nih para sahabat jangan salah paham dulu nih. Maksud kita tuh menimbang manalah aslinya posisi kita di kalangan kita ini yang aman seplusnya.
menurut prosedur dari undang-undang awal gitu. Siapa yang masih berpegang teguh dengan prinsip inilah aslinya. Itu maksud saya. Bukan kita vakum, bukan kita apa ya, pecundang gitu ya. Terus terang aja, bukan jiwa saya seorang pecundang. Bukan saya orangnya lah. Demi Allah nih saya. Bangkit dengan lahir dan batin saya. Bahasanya dohiran wa batinan. Demi memanfaatkan jiwa kita untuk pribadi dan untuk umuman. Ya gitu. Jangan salah paham dulu. Jangan menganggap kita seorang pecundang. Jangan menganggap kita seorang pengkhianat bangsa. Karena kita tuh aslinya cari prinsip komitmen yang sebenarnya. Mana aslinya ini di dalam kalangan NU, orang-orang NU yang masih benar-benar real gitu. Yang masih benar-benar plus gitu. Itu makanya kita terus terang aja, prinsip kita tuh nggak mudah sebenarnya. Lihat kalian tuh grutuk sana grutuk sini, apa tuh hasilnya, apa tuh buktinya? Saya bukan nyepelekan kalian nih para sahabat, cuman bisanya tuh apa untuk kita yang diandalkan musyawarah yang nggak ada manfaatnya. Kita kumpul-kumpul sebatas kita seperti orang nongkrong yang mengandalkan cuman kopi dan rokok. Waduh, gimana urusan? Peringatkan dengan baik-baik, negara kita ini bukan negara orang nongkrong. Negara kita ini negara prinsip. Pembentukan jabatan adalah kursiun, kalau kata Gus Muafid gitu. Pembentukan dari hasil musyawarah. Bukan asal-asalan ini, gimana urusan? Kumbang gambing kemana kemari, kesana kesini, hasilnya cuma ngopi, rokok, ngopi. Gimana urusan? Nggak ada bedanya sama anak-anak ABG kalau kayak gitu. Untuk apa hasilnya kita didiklat? Untuk apa hasilnya kita dididik dengan secara sampai menjangkau sifat susbalan gitu? Meningkatkan seorang prawira. Nggak ada hikmahnya. Untuk apa? Nggak ada perhatian sama sekali kita untuk apa? Kan di jajaran kita kan sifatnya gotong royong, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Maaf nih para sahabat, bukan saya marah atau bukan saya menjelek-menjelekan para sahabat nih. Maksud saya, tujuan saya itu ini curhat nih. Musyawarah bukan hak kita, musyawarah haknya para ulama. Kita cuma sebatas curhat, itu aja. Maka judul kita tuh di situ untuk lambi abang gitu. Larasnya tuh gado-gado. Hidup manusia ini di dunia tuh jangan mengambil jalan satu. Biarin berbanyak jalan, yang penting ujungnya satu. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai kita mewujudkan nikmat di atas penderitaan orang lain. Untuk apa kita? Nggak ada artinya hidup kalau ujung-ujungnya kita merugikan orang lain, nikmat di atas orang lain, nikmat di atas penderitaan orang lain. Sama aja itu seperti hewan kalau tekad kita menjalani seperti itu. Nikmat di atas penderitaan orang lain, senang merugikan orang lain, kita mewah anggapannya. Aduh, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu para sahabat, mohon nih. Bukan saya menuduh atau bukan saya menuduh siapa-siapa, bukan. Saya netral aja nih, terus terang aja, namanya juga curhat sahabat. Mohon sewu nih, kalau bagi sahabat menanggapin kita ini banyak kesalahan dan salah semua, wajar, namanya kita juga bocah angon. Kalau kita nih sifatnya dikatakan salah bener karena bocah angon. Kalau dikatakan bener nggak ada, serba salah dunia kita. Makanya kita terus terang aja, ibadah kita, perjalanan kita serba salah para sahabat.
Hanya kita jangan lepas kita curhat, jangan lepas kita istilahnya apa amar ma'ruf, jangan lepas kita silaturahim. Tapi silaturahim tersebut kita harus yang punya real, jangan hanya sebatas dipandang kita silaturahim aslinya kopi, rokok sama-sama. Waduh, ya parah kehidupan seperti itu. Nah, cukup dari curhat saya sebatas sekian. Kalau ada kata-kata yang menusuk, kalau ada kata-kata yang kurang senang, saya mohon maaf, 1000 maaf nih. Seluruh jajaran para sahabat kita, seluruh sepuh-sepuh kita. Nah, saya akhiri, wallahul mu'afid illahul muntarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.